yang hendak kita respon pertama adalah ucapan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasa senang karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Niki ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyon sewu kula rodok nyerempet sekedik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka beriman pada Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Ada apa sekarang disuruh membenci? Habib Ali Zainal Abidin Assegaf menyampaikan, ngapa sih zaman sekarang ulama benci Habib dan Habib benci ulama? Saya ingin sampaikan penggunaan diksi ini salah, karena benci itu penyakit hati. Hidup ini tidak boleh membenci. Setuju gak kira-kira? Gak boleh membenci, yang boleh itu saling menasehati, karena benci itu penyakit hati. Kita ini sebagai manusia boleh marah. Sulit kita menemukan orang yang gak pernah marah, itu sulit. Boleh marah, benci jangan. Mengapa boleh itu masih dimaafkan, Pak? Saya ulangi, mengapa marah masih dimaafkan walaupun gak boleh sering-sering? Karena marah itu cuma letupan emosi, sedangkan benci penyakit hati. Buat ibu-ibu juga begitu, ngambek boleh Bu sama bapak-bapak. Ibu-ibu pernah ngambek? Sering malahan. Ngambek boleh, benci jangan. Karena kalau ibu-ibu benci sama suami, ibu-ibu nanti ngebatin kapan matinya suami satu ini. Saking bencinya. Karena benci itu penyakit hati. Hari ini sebetulnya saya tidak sepakat dengan diksi membenci. Yang paling tepat itu adalah saling menasihati atau saling berdiskusi. Karena memang kita sebagai hamba Allah tidak boleh saling membenci. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya, kita sebagai santri umat ini malah seolah-olah hendak dijauhkan dari kiai. Buktinya apa? Misalnya ada pernyataan, belajar dengan satu Habib bodoh itu lebih baik daripada belajar dengan 70 kiai. Kan gak masuk akal ini, Pak. Belajar kali Habib bodoh. Kalau bodoh apanya yang dipelajari ya Pak ya? Itu makanya gak masuk akal kan? Nek goblok apanya yang mau diambil kalau goblok? Ini gak masuk akal, tapi ini indikasi kalau kita ingin dijauhkan dari kiai. Kemudian yang berikutnya, satu Habib gila, tak ulang. Ini kan di medsos banyak soalnya. Kaki Habib gila ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepala kiai yang mengamalkan ilmu. Ini kalau kata orang Lampung mapas Pak, bisa-bisaan. Terus jenengan mungkin pernah dengar, saya sering dengar juga, nggak perlu manakiban. Ini omongan cangkem mereka loh Pak. Nggak perlu manakiban, nggak perlu tahlilan, sing penting sholawatan. Tapi sholawatan yang mereka katakan itu sholawat yang harus ada Habibnya. Kalau nggak ada Habibnya, sholawat itu biasa-biasa saja. Ini kan menjauhkan umat dari kiai sebetulnya. Kiai-kiai kampung udah nggak dihargai lagi. Belum lagi dibai ditinggalkan, Barzanji ditinggalkan, ganti Simtudurar semua. Ini fakta loh Pak. Kita kenalnya Barzanji, kita kenalnya dibai, ganti Simtudurar. Ratib Ar-Rifai diklaim, diplagiat menjadi Ratibul Hadad. Ini fakta, kenyataan. Bahkan begini, mereka mengatakan Syekh Fakih Muqaddam, karena Habib itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Mohon maaf, saya ingin katakan ada indikasi upaya masif yang dilakukan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar tidak lagi meyakini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini akan menghancurkan thariqah-thariqah di Indonesia, Pak. Kegiatan-kegiatan manaqib akan dilemahkan, dan ini disampaikan berulang-ulang di mana-mana. Fakih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu gelarnya lengkap sekali, yakni Qutbur Rabbani wa Ghauthus Samadani wa Sultanul Auliya. Lengkap. Udah nggak tertandingin itu, Pak. Tapi direndahkan. Jutaan umat muslim di Indonesia ini thariqahnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kita baca-baca manaqib, jadi nggak ada gunanya kalau dihadapkan dengan mereka. Ini fakta. Dan ngapura orang NU buka kuping. Ini yang dihantam semua ini amaliyah NU, yang direndahkan tuh kiai-kiai NU, ulama-ulama kita direndahkan. Ini benar-benar kejadian. Rais Suriah PWNU, tapi nggak saya sebut PWNU mana, nggak enak, Pak. Sering didatangi oleh habaib, dikasih duit, Pak, dalam amplop, amplopnya diginiin. Berapa ini kiai? Rais Suriah PW itu pimpinan tertinggi NU di suatu provinsi. Yang kita santri-santri NU, ansor-ansor ini, banser-banser, cium tangan, bolak-balik itu, Pak. Kita nggak berani jalan membelakanginya, dan nggak berani jalan pakai kaki, pakai lutut kita, Pak. Saking hormatnya kita dengan ulama kita, dengan Rais Suriah kita. Tapi sama si Habib mentang-mentang merasa cucung Nabi, berapa ini? Jadi saya ingin sampaikan, tidak ada benci-bencian, nggak ada benci-bencian. Hari ini kita dalam rangka saling menasehati satu sama lainnya, menasehati demi kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun itu terasa pahit, karena itu kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, saya jawab juga pernyataan beliau yang mengatakan begini: seandainya habaib itu tidak terbukti sebagai cucu Nabi, kata beliau, setidak-tidaknya mereka adalah umat Nabi juga. Dia kan saudara Anda juga. Nah, saya setuju betul dengan perkataan Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf. Setuju banget. Justru itulah yang kita inginkan, Pak, hari ini. Saya, jenengan semua, dengan habaib itu ingin sama-sama jadi umat Nabi. Dan kita semua bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan simple. Jadi nggak ada lagi ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita. Coba, Pak, ini 2024, Bapak Ibu, lontilalah kok ada, Pak, di zaman sudah semodern ini ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi dari kita dan merasa bisa memberi syafaat sama kita-kita ini. Kan begitu. Bahkan berani nelpon, dia ancam, saya tidak akan memberi syafaat sama kamu. Nah, sahibu syafaat itu bukan dia, tapi Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begini, nikah sama golongan dia nggak boleh. Ini kok Islam jadi agama kasta ya? Inilah yang diingatkan oleh Nabi, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kesombongan, kebanggaan, feodalisme jahiliyah, di mana mereka suka membangga-banggakan leluhur, merasa dengan nasabnya lebih istimewa daripada orang kebanyakan.